Halo sahabat, siapakah manusia pertama yang telah diciptakan? Menurut Islam dan kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan menurut sains, manusia yang pertama adalah manusia purba. Lalu, siapakah yang benar di antara keduanya? Simak video ini agar tidak gagal paham. Nabi Adam merupakan manusia pertama di dunia menurut Islam. Namun, sains meyakini bahwa manusia pertama adalah manusia purba. Charles Darwin melalui bukunya yang berjudul The Origin of Species bahkan menyebut bahwa evolusi manusia berawal dari kera atau monyet. Dan teori ini yang dipegang kuat hingga sekarang. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Nabi Adam atau manusia purba yang pertama kali menapakkan kakinya di bumi? Ustadz Abdul Somad mengatakan Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. UAS menyatakan Nabi Adam alaihissalam memiliki tinggi sekitar 60 hasta atau 30 meter. Jadi sangat tinggi dibandingkan manusia zaman sekarang. Dia pun menjelaskan bahwa era manusia purba itu jutaan tahun yang lalu. Sedangkan era zaman Nabi Adam alaihissalam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang beriman meyakini bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Kita manusia bukan bentuk evolusi dari kera atau monyet seperti teori Charles Darwin, ujar Ustadz Abdul Somad. Menurutnya, dalam teori evolusi Charles Darwin, ada sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu perihal dunia ini berasal dari air dan semua makhluknya naik ke darat lalu berubah bentuk. Kemudian sambungnya, ikan naik ke darat dan naik ke atas pohon, kemudian berbulu menjadi monyet, lalu berubah lagi menjadi manusia. Kalau monyet berevolusi, lalu sudah menjadi manusia, mengapa tidak berevolusi lagi? Tandas Ustadz Abdul Somad. Beliau mengatakan, manusia adalah makhluk berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin itu sudah tercantum pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat As-Sad ayat 71-76 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kendati demikian, Al-Quran mengisyaratkan bahwa sebelum manusia telah ada makhluk lain yang hidup di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
Pertanyaan serupa ini pun dijawab oleh sosok ulama kenamaan sekaligus mantan Menteri Agama Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Quraish Shihab. Al-Quran menceritakan tentang kejadian manusia, namun Al-Quran juga menceritakan bahwa sebelum ada kejadian manusia yaitu Adam, sudah ada makhluk-makhluk lain. Paparnya dikutip dari tayangan YouTube Najwa Shihab. Boleh jadi makhluk lain adalah manusia purba, tambah Bapak Quraish Shihab. Lalu Bapak Quraish Shihab menyebutkan Al-Quran memang tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatakan Adam diciptakan dari tanah, kemudian ada proses, dan pada akhirnya dihembuskan ruh, maka jadilah ia manusia. Lebih lanjut, menurutnya ada proses yang panjang selama pembentukan manusia. Al-Quran hanya menceritakan A dari tanah dan menceritakan Z dihembuskan ruh. Boleh jadi di antara A sampai Z ini ada proses. Kalau ada orang yang bertanya apa benar teori Darwin, kita katakan Islam tidak membahas itu, sebab itu bidang ilmu lain. Tetapi kalau ilmu bisa membuktikannya, maka itu tidak bertentangan dengan agama, terangnya. Nah sahabat, itulah sedikit penjelasan tentang manusia pertama yang ada di dunia menurut agama Islam, menurut ilmu sains, dan menurut beberapa ulama. Untuk kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.